Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Jakarset, ingin menjelaskan apa itu Internet of Things atau IoT. Nah, sini pengertian. Internet of Things atau IoT adalah sebuah konsep yang terhubung dengan perangkat sebagai media komunikasi berbasis internet. Dengan adanya IoT, seorang user dapat saling terhubung dan berkomunikasi untuk melakukan aktivitas tertentu, mencari, mengolah, dan mengirimkan informasi secara otomatis. Jika membicarakan tentang IoT, konsep ini sepintas hampir serupa dengan M2M atau machine to machine. Akan tetapi sebenarnya kedua konsep ini memiliki perbedaan dari segi skala dan lingkup penggunaannya. M2M di sini merujuk pada teknologi yang memungkinkan komunikasi antar mesin tanpa melibatkan campur tangan manusia. Dengan kata lain, M2M lebih berfokus pada sistem kerja mesin dan menjalankan sebuah program. Contoh paling mudah dapat dilihat adalah pada pengoperasian mesin di sebuah pabrik. Di pabrik, mesin-mesin berjalan otomatis dan berkomunikasi antar sesama mesin saja. Jadi mereka bisa mengatur semua jalannya produksi tanpa perlu diintervensi oleh manusia. Sudah terlihat perbedaannya. Bukan perlu diingat juga bahwa dalam praktiknya kedua konsep ini kerap kali digunakan secara bersamaan. Hal ini disebabkan karena tujuan dari IoT dan M2M adalah sama-sama membangun sebuah komunikasi yang terhubung secara otomatis untuk meningkatkan efisiensi. Terus di sini ada cara kerja IoT. Pada dasarnya IoT beroperasi dengan cara menghubungkan berbagai jenis perangkat seperti software dan hardware ke jaringan internet. Ada 3 komponen utama yang berperan penting dalam proses kerja IoT, yaitu sensor, gateway, dan cloud. Sensor yang digunakan pada konsep ini dapat berupa sensor gerakan, sensor cahaya, dan sensor lainnya. Tujuan dari penggunaan komponen ini adalah untuk mengumpulkan data dari objek-objek fisik yang terhubung dengan jaringan internet. Setelah sensor berhasil mengumpulkan data tersebut, komponen gateway berfungsi untuk mentransmisikan data itu ke cloud atau internet yang terhubung. Gateway di sini juga dapat memproses serta melakukan tindakan otomatis terhadap data yang ada, seperti mematikan atau menyalakan perangkat yang terhubung. Di sini AI dapat membantu IoT untuk mengoptimalkan fungsi perangkat. Yang terakhir, data yang sudah ditransmisikan tersebut kemudian dikirimkan ke server cloud. Nah, server cloud yang sudah terkoneksi dengan internet ini juga akan memberikan layanan dan aplikasi yang diperlukan untuk mengolah IoT. Dan begitu user bisa langsung memberikan perintah kepada sebuah perangkat untuk melakukan sesuatu dengan mengakses data dari cloud. Keuntungan menggunakan IoT ada 3, yaitu efisiensi energi, 2 hemat biaya, yang ketiga produktivitas meningkat. Terus di tantangan IoT ada 2, yaitu keamanan data privasi, yang kedua regulasi rendah. Nah, di sini contoh implementasi IoT di berbagai sektor. Yang pertama ada sektor bisnis. Pada dunia bisnis, yaitu memiliki peran besar dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional perusahaan. Mesin atau perangkat sebuah bisnis bisa dikoneksikan dengan jaringan IoT dan dipantau proses kerjanya. Contohnya, IoT pada industri migas dapat digunakan untuk memantau kinerja dan tingkat inventaris perangkat industri migas secara waktu nyata atau real time. Yang kedua ada pendidikan. Bidang pendidikan juga tidak ketinggalan untuk menggunakan sistem itu dalam pelaksanaan kegiatan. Biasanya sebuah sekolah atau kampus memakai jaringan IoT untuk urusan administrasi dan perpustakaan, absen kehadiran siswa dan staf. Dan masih banyak lagi. Semua aktivitas tersebut terhubung dengan internet yang kemudian menampilkan data secara real time. Yang ketiga atau yang terakhir, sini ada contohnya, ada kesehatan. Di bidang kesehatan, sistem itu juga dapat diimplementasikan pada dunia kesehatan. Pada tenaga medis, ini bisa memantau kondisi kesehatan pasien secara langsung atau real time. Informasi seperti riwayat penyakit, tingkat tekanan darah, dan lain-lain bisa dipantau dengan mudah menggunakan perangkat tertentu yang sudah terhubung dengan sistem.
Selain itu, perkembangan IoT pada bidang kesehatan semakin mengalami perkembangan, terlebih dalam penggunaan AI dan robot perawat. Penggunaan AI dan robot ini bisa sangat membantu proses administrasi pelayanan hingga tindakan operasi pada pasien. Nah, seperti itulah beberapa pembahasan terkait pengertian cara kerja hingga contoh implementasi Internet of Things di berbagai sektor. Sistem ini memudahkan produktivitas manusia yang tentunya perlu diimbangi dengan keterampilan dan penggunaannya. Jadi sekian penjelasan Internet of Things dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.